Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Laila dengan NIM F1E120016 dari ruang 001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas UTS pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini nama web yang saya buat yaitu Cek Antrian. Pertama, desain data dan prosedur dari sistem. Ini pertama ada ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Di sini ada pengunjung. Pengunjung, dalam pengunjung itu terdapat nama peserta, tanggal lahir, nik peserta, alamat email. Kemudian pengunjung atau peserta memesan antrian. Di antrian ini terdapat nomor antrian, lokasi, dan waktu. Pada antrian ini, peserta akan memesan nomor antrian tetapi belum diverifikasi oleh sistem. Kemudian lanjut ke registrasi. Registrasi ini adalah persyaratan untuk memverifikasi kartu antrian. Dalam registrasi ini, peserta diharuskan untuk memasukkan nama peserta, nik peserta, nomor HP, dan alamat email. Kemudian sesudah melakukan registrasi atau mengisi formulir di registrasi ini, peserta setelah melakukan registrasi ini, sistem akan memverifikasi data-data yang dikirim melalui registrasi tersebut. Kemudian data akan memberikan kode verifikasi. Melalui kode verifikasi tersebut akan didapatkan nomor antrian berupa file. Kemudian di sini ada desain data. Ini nama webnya Cek Antrian. Dalam Cek Antrian terdapat tabel pengunjung. Dalam tabel pengunjung ini terdapat atributnya, yaitu nama peserta, nama underscore peserta, tanggal lahir, nik peserta, alamat peserta. Kemudian terdapat tabel antrian. Dalam tabel antrian ini terdapat nomor antrian, lokasi, dan waktu. Kemudian juga berhubungan dengan registrasi. Pada tabel registrasi ini terdapat nama peserta, nik peserta, alamat peserta, dan nomor HP. Di registrasi ini nama peserta, nik peserta, dan alamat peserta dari tabel pengunjung berhubungan. Di sini ditambah nomor HP peserta atau kontak seluler. Kemudian dari registrasi ini akan dilanjutkan ke verifikasi. Dalam tabel verifikasi ini terdapat kode verifikasi, kemudian nomor antrian. Oke, itu tadi desain data. Kemudian prosedur kerja sistem, di sini saya buat seperti ini. Pada prosedur kerja sistem web yang akan saya buat, pertama, peserta diharuskan membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan nama lengkap, alamat email, password email, dan data kelahiran. Kemudian, jika sudah memiliki akun, peserta melakukan login ke akunnya masing-masing dengan memasukkan email dan password yang dicantumkan pada proses pembuatan akun sebelumnya. Kemudian, setelah berhasil masuk, peserta bisa langsung mengecek antrian yang ada. Di sini akan diperlihatkan nomor antrian berapa yang masih tersisa, kemudian lokasi pelaksanaan vaksinnya, kemudian jadwal yang diberikan. Setelah didapatkan nomor antrian yang diinginkan oleh peserta, peserta bisa memesan nomor antrian tersebut tetapi belum diverifikasi oleh sistem, atau hanya untuk mengkeep saja, atau memesan hanya sebatas memesan nomor antrian agar tidak diambil oleh peserta lain. Kemudian jika sudah dipesan, nomor antrian akan hilang dari list nomor antrian yang tersedia.
Kemudian jika nomor antrian sudah dipesan, selanjutnya masuk ke fitur registrasi. Masuk ke fitur registrasi data peserta, di mana dalam registrasi ini akan diminta nama lengkap peserta, tanggal lahir peserta, NIK peserta, alamat email beserta passwordnya, dan terakhir akan diminta nomor telepon seluler peserta. Kemudian sebelum nomor antrian diverifikasi, peserta diarahkan ke fitur pengunjung yang menyediakan nama-nama keluhan penyakit yang mungkin dari beberapa peserta memilikinya. Jika yang tidak memiliki mungkin bisa di-skip, dan itu akan berpengaruh ke proses vaksinasi yang akan dilakukan, mulai dari bentuk dan nama cairan vaksin yang akan diberikan sampai ke dosis yang boleh diberikan ke pengguna jika memiliki keluhan-keluhan yang ada. Di sini ada beberapa macam bentuk vaksinnya, bentuk cairan, nama-nama cairannya seperti Sinovac dan lainnya. Kemudian selanjutnya jika sudah selesai dengan format kesehatan tersebut, peserta mengklik tombol selesai dan itu akan di-keep oleh sistem, dan selanjutnya akan diarahkan ke fitur saya. Di fitur ini berisi tentang semua data dalam kartu nomor antrian yang sebelumnya sudah dipesan. Jika sudah tepat semua data peserta, jika data sudah tepat semua, sistem bisa memverifikasi data peserta, kemudian akan diberikan kode verifikasi oleh sistem dan diberikan file. Tadi sebelum membuka file itu, file bisa dibuka menggunakan kode verifikasi yang diberikan oleh sistem. Kemudian, dan diberikan file yang berupa kartu antrian vaksinasi. Selanjutnya, peserta akan diarahkan ke tombol download file, atau dalam file tersebut terdapat kartu antrian yang sudah dipesan dan sudah diverifikasi untuk disimpan sebagai soft file ataupun di print langsung sesuai kebutuhan. Kemudian desain interface. Ini kira-kira desain web cek antrian, terutama pada awal sekali peserta atau pengunjung akan membuat akun dengan memasukkan nama, alamat email seperti ini, password, dan data kelahiran. Jika sudah memasukkan data-data ini, kemudian di-create, dan jika sudah ada akun, sudah berhasil dibuat akunnya, kemudian peserta bisa langsung melakukan login. Di sini loginnya menggunakan email dan password yang dimasukkan di proses pembuatan akun. Kemudian klik tombol login. Setelah berada dalam web, peserta akan bertemu dengan fitur pesan nomor antrian. Di fitur ini, peserta akan bisa memilih nomor antrian yang tersedia dengan mengklik kanan dan memilih nomor-nomor yang masih tersedia, kemudian lokasi yang tersedia juga mengklik kanan, dan jadwal. Peserta bisa memilih jadwal yang diinginkan. Kemudian pesan. Nah, di pesan ini memang nomor antrian, lokasi, dan jadwal sudah dipesan tetapi belum diverifikasi oleh sistem. Kemudian jika telah memesan kartu antrian, peserta diarahkan untuk mengisi formulir registrasi. Di registrasi ini peserta akan melengkapi datanya dengan memasukkan nama lengkap, alamat email, password, NIK, dan nomor HP. Di sini ditambah NIK.
Setelah selesai, klik tombol selesai dan sistem akan merespon lalu menyimpannya. Kemudian setelah melakukan registrasi atau pengisian formulir, peserta akan mengecek apakah memiliki keluhan pada tubuhnya. Di sini ada fitur pengunjung. Ini fiturnya namanya fitur pengunjung. Lalu masukkan nama Anda, ini nama saya sendiri, Najmiela. Kemudian pilih keluhan apa yang mungkin Anda miliki. Jika Anda memiliki keluhan sesak napas, Anda bisa mengklik kanan dan pilih iya atau tidak. Begitupun dengan apakah seorang peserta tersebut dalam keadaan hamil atau tidak, memiliki riwayat darah tinggi atau tidak, dan yang memiliki riwayat alergi obat. Itu bisa mengklik kanan, terus klik tombol iya atau tidak. Tinggal dipilih, kemudian laporkan keluhan, dan sistem akan merespon. Kemudian yang terakhir, setelah keluhan sudah diselesaikan, sistem akan memverifikasi data peserta dan kartu antrian, kemudian dikirimkan kode verifikasi oleh sistem untuk membuka file. File itu berupa nomor antrian dan menyimpan kartu vaksin dalam bentuk softfile dan bisa di-download secara langsung. Mungkin secara logikanya seperti ini. Cek antrian Anda, ada nomor 155, waktu 10.00, lokasi Puskesmas Siau. Kemudian masing-masing peserta bisa mendownload filenya. Di sini tinggal klik. Ini kira-kira bisa diklik. Dan file akan terdownload dan selanjutnya disimpan atau di-print oleh peserta sesuai kebutuhannya. Mungkin itulah presentasi tugas UTS pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan judul web saya itu cek antrian. Jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.